Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursani Puspita dengan NIM P20637081053 dari Prodi D3 RMIK Tasikmalaya, jurusan RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal tugas akhir yang disusun untuk memenuhi ujian praktik dari mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Bapak Haji Dedi Setiadi SKM MKes dan Ibu Imas Masturo SKM MKes EPID dengan instruktur Ibu Pajar Yunita Sari AMD PK SKM. Adapun judul penelitian yang saya ambil yaitu hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis dengan kelengkapan dokumen rekam medis gawat darurat di UPTD Puskesmas Manonjaya. Untuk latar belakang penelitian, berdasarkan Permenkes nomor 269 tahun 2008 pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan, dan pasal 6 yang menyatakan bahwa dokter gigi dan tenaga kesehatan tertentu bertanggung jawab atas catatan atau dokumen. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan pengisian dokumen rekam medis salah satunya yaitu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut, pengalaman peneliti selama praktik di UPTD Puskesmas Manonjaya diketahui bahwa dokumen rekam medis jarang diisi dengan lengkap, sedangkan standar pelayanan minimal menyebutkan bahwa rekam medis harus lengkap 100%. Untuk rumusan masalahnya yaitu adakah hubungan pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis dengan kelengkapan dokumen rekam medis gawat darurat di UPTD Puskesmas Manonjaya. Untuk tujuan penelitian terdiri dari tujuan umum, yaitu untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis dengan kelengkapan dokumen rekam medis gawat darurat. Untuk tujuan khusus yang pertama, yaitu untuk mengetahui tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis, dan yang kedua, untuk mengetahui kelengkapan dokumen rekam medis gawat darurat. Untuk manfaat penelitian yang pertama yaitu teoritis, sebagai bahan masukan untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan sumber pustaka bagi mahasiswa. Dan untuk manfaat praktis sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan supaya puskesmas dapat meningkatkan kelengkapan dokumen rekam medis. Untuk keaslian penelitian terlampir, untuk tinjauan pustaka, saya mengambil materi mengenai pengetahuan, mengenai rekam medis, mengenai tenaga kesehatan, kemudian pencatatan kegiatan pelayanan medis, dan kelengkapan rekam medis. Untuk kerangka teori terlampir, untuk kerangka konsep terlampir, untuk hipotesis terdiri dari H0 yaitu tidak ada hubungan dan HA ada hubungan. Kemudian jenis dan desain penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dengan desain observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional. Untuk tempat dan waktu penelitian yaitu di UPTD Puskesmas Manonjaya dari bulan Februari sampai Mei 2021. Untuk subjek penelitian terdiri dari populasi tenaga kesehatan 129 orang dan dokumen rekam medis 332 berkas. Kemudian untuk sampel didapatkan dari rumus Slopin yaitu tenaga kesehatan 56 orang dan dokumen rekam medis 77 berkas. Untuk teknik sampel menggunakan simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sederhana. Kemudian untuk identifikasi variabel, variabel bebas yaitu pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis, dan variabel terikat yaitu kelengkapan pengisian dokumen rekam medis gawat darurat. Untuk definisi operasional, variabel pengetahuan tenaga kesehatan yaitu kemampuan pemahaman tenaga kesehatan tentang isi rekam medis dengan cara ukur angket, menggunakan lembar kuesioner, hasil ukur baik, cukup, dan kurang, skala ukur ordinal. Untuk variabel yang kedua, kelengkapan pengisian dokumen rekam medis dengan definisi operasional yaitu pengecekan isi dokumen rekam medis gawat darurat, cara ukur observasi, alat ukur lembar observasi menggunakan checklist, dan hasil ukur yaitu lengkap, tidak lengkap, skala ukur nominal. Untuk uji validitas dan reliabilitas, instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai korelasi lebih dari 0,361 dan dikatakan reliab apabila nilai korelasi lebih dari 0,6. Untuk instrumen dan cara pengumpulan data, instrumen menggunakan lembar kuesioner dan lembar observasi. Cara pengumpulan data
yaitu dengan memberikan lembar kuesioner dan menggunakan lembar observasi. Kemudian pengolahan data. Yang pertama yaitu editing, untuk memeriksa data yang telah dikumpulkan, kemudian coding, untuk merubah data dalam bentuk huruf menjadi data dalam bentuk angka, kemudian data entry untuk mengisi kolom dengan kode sesuai dengan jawaban penelitian, kemudian processing merupakan proses setelah semua instrumen terisi penuh dan benar serta telah dikode jawabannya ke dalam aplikasi pengolahan data di komputer. Dan yang terakhir data cleaning, yaitu pengecekan kembali data yang sudah di-entry apakah sudah betul atau ada kesalahan. Kemudian analisis data menggunakan analisis statistik inferensial, yaitu analisis hubungan. Etika penelitian. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan izin dari Ketua Jurusan RMIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan izin dari Kepala UPTD Puskesmas Manonjaya dan penelitian ini menggunakan inform konsen kepada tenaga kesehatan di UPTD Puskesmas Manonjaya. Untuk keterbatasan penelitian, peneliti hanya melakukan 2 variabel, yaitu pengetahuan tenaga kesehatan tentang isi rekam medis dan kelengkapan dokumen rekam medis gawat darurat. Jalannya penelitian yang pertama, tahap persiapan, yaitu mengajukan surat perizinan untuk melakukan studi pendahuluan dari Ketua Jurusan RMIK kepada Kepala UPTD Puskesmas Manonjaya. Kemudian melakukan studi pendahuluan kepada tenaga kesehatan dan terhadap dokumen rekam medis gawat darurat. Mencari referensi yang sesuai serta membuat kuesioner. Untuk tahap pelaksanaan yaitu melakukan pengambilan data dengan penyebaran kuesioner dan melakukan observasi. Selanjutnya, melakukan pengolahan data penelitian. Untuk tahap akhir, melengkapi data yang diperlukan, membuat hasil penelitian, menyajikan hasil data, dan menarik kesimpulan serta saran. Untuk jadwal penelitian sesuai jadwal dari kampus, yaitu dari bulan Februari sampai bulan Juni. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.